Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya RPPMA 6174. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang geometri, lebih spesifiknya itu tentang perotasian sudut. Yaitu mengenai suatu cara untuk mendapatkan bentuk rotasi 90 derajat pada bangun datar tanpa menggunakan koordinat kartesius. Karena pada umumnya ada suatu perumusan pada koordinat kartesius yang kita bisa menggunakan perumusan tersebut untuk mendapatkan hasil bentuk rotasi dari suatu bangun datar. Di sini saya tidak akan menggunakan cara tersebut. Di sini saya menggunakan suatu cara tanpa koordinat kartesius. Untuk lebih mengetahui cara tersebut, ayo kita mulai saja masuk pada materinya. Sebelum masuk ke dalam materinya, saya akan menjelaskan sedikit tentang hal-hal yang saya pakai dalam materi ini, yaitu di sini saya hanya membahas tentang perotasian 90 derajat, dan untuk bagian 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat itu saya belum bahas. Tapi jika ada teman-teman yang ingin untuk saya buatkan video untuk membahasnya, silahkan komentar di bawah. Oke, kita akan langsung masuk saja pada materinya. Untuk perotasian 90 derajat pada bangun datar itu di sini saya bagi atas dua bagian, yaitu bagian yang searah jarum jam dan yang berlawanan arah jarum jam. Karena perotasian sudut itu bisa searah jarum jam dan bisa berlawanan arah jarum jam. Pada materi ini, yang objek geometri yang saya pakai dalam perotasian 90 derajatnya itu, saya pakai objek matematikanya itu adalah segitiga siku-siku. Tetapi cara saya ini juga tetap berlaku untuk mendapatkan hasil bentuk rotasi untuk bangun datar yang lainnya selain segitiga siku-siku. Oke, kita langsung masuk saja pada bagian A. Perotasian 90 derajat Oke, kita akan lanjut pada bagian A. Perotasian 90 derajat searah jarum jam. Ini merupakan gambar untuk objek segitiga siku-siku yang akan rotasikan yang saya pakai. Pada segitiga siku-siku ini itu terdapat dua sudut lancip, yaitu beta dan alfa. Lalu dengan satu sudut siku-siku dengan nilai sudut dari beta dan alfanya ini berada pada 0 derajat sampai 90 derajat, tetapi tidak sama dengan 90 derajat dan 0 derajat. Itu berada pada interval 0 derajat kurang dari alfa dan kurang dari 90 derajat. Begitu pula untuk beta. Beta itu lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Itu merupakan sudut lancip. Sudut lancip.
sudut lancet. Oke, kita akan langsung masuk pada gambar kedua, yaitu gambar untuk hasil bentuk rotasi 90 derajat searah jarum jam. Searah jarum jam itu ya, searah jarum jam. Oke, dari melihat gambar ini, itu di sini gambar yang ini itu merupakan gambar awal tadi, itu gambar yang objek segitiga siku-siku yang akan dirotasikan. Lalu ini merupakan segitiga siku-siku yang sudah bentuk hasil rotasinya, yang sudah dirotasikan 90 derajat searah jarum jam. Oke, bagaimana caranya bisa dari sini langsung mendapatkan ini? Oke, saya akan menjelaskan langkah-langkahnya untuk mendapatkan hal tersebut. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan hal-hal yang saya tulis ini. Untuk menentukan hasil bentuk rotasinya itu, pertama-tama kita harus menandai dulu titik-titik pada kaki sudut alfa, yaitu ini dan juga ini. Di sini saya namakan titik sudut ini merupakan L. Dan ini merupakan Q. Ini Q, ini L. Jadi Q dan L ini membentuk sudut alfa ini. Artinya dari L ke Q itu membentuk sudut alfa. L dan Q membentuk sudut alfa. Dan karena sudut alfa ini kita akan rotasikan searah jarum jam, berarti kita akan rotasikan ke sebelah kanan. Lalu di sini juga saya membuat garis putus-putus ini. Tujuannya ini adalah sebagai patokan untuk sudut 90 derajat. Ini nanti berguna untuk mendapatkan suatu nilai sudut yang merupakan hasil perotasian dari 90 derajat dari sudut alfa ini. Dari membentuk jadi sebenarnya tujuan kita begini. Di sini kan L dan Q itu membentuk sudut alfa. Lalu sudut alfa ini kita akan rotasikan searah jarum jam ke searah jarum jam sejauh 90 derajat. Berarti kalau sudut alfanya ini dipindahkan sejauh 90 derajat ke searah jarum jam, berarti titik L dan Q-nya ini juga akan mengikuti juga searah jarum jam sejauh 90 derajat. Karena L dan Q-nya juga berpindah, kita akan mencari suatu titik baru yang merupakan suatu titik yang jika dihubungkan ke L itu membentuk sudut 90 derajat, dan titik baru yang lainnya jika dihubungkan ke Q membentuk sudut 90 derajat. Artinya kan kalau sudut alfanya ini dirotasikan 90 derajat, Q-nya ini kan nanti berpindah, titik Q itu nanti berpindah ke kanan. Nah, perpindahannya ke kanan itu harus sejauh 90 derajat karena sudut alfanya juga itu diputar sejauh 90 derajat. Begitu pula untuk L. Kalau alfanya diputar searah jarum jam 90 derajat, berarti L-nya juga itu harus ke kanan sejauh 90 derajat juga. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya untuk mendapatkan titik baru tersebut
yang dapat membentuk sudut 90 derajat dari L dan begitu pula untuk Q. Nah, untuk L, bagaimana cara mendapatkannya? Kita dapat membuat suatu garis penyiku dari sudut penyiku dari alfa, sehingga di saat kita membuat sudut penyiku dari sudut alfa, kita dapat membentuk suatu T garis lurus ini. Artinya kalau ada garis penyiku dari alfa dan dijumlahkan dengan alfa itu sendiri akan menghasilkan nilai 90 derajat. Berarti kalau titik L ini dirotasikan 90 derajat, dia akan berada di titik M ini. Kenapa berada di titik M? Karena titik M dan L ini itu dapat membentuk sudut 90 derajat. Karena begini, si L ini itu merupakan 0 derajat. Anggapan saja bisa seperti itu. Dia itu merupakan 0 derajat. Artinya dia belum terbentuk nilai sudut berapapun, besaran sudut berapapun. Dia masih 0. Nah, jadi bagaimana caranya agar dia diputar sejauh apa agar hasilnya 90 derajat? Nah, diputar sejauh 90 derajat jelas. Berarti jelas kita harus membuat suatu garis yang tegak lurus dengan garis yang berada di L ini, yang berada di titik L, suatu garis yang berada di titik L. Itu garis ini. Jadi kita harus membentuk suatu garis yang tegak lurus dengan si L ini, gitu. Dengan si garis yang ada pada titik L, gitu. Nah, jadi jelas bahwa kalau kita punya garis tegak lurus tersebut, kita mempunyai sudut 90 derajat di situ. Berarti ini nanti bernilai 90 derajat. Bernilai 90 derajat. Berarti kalau L sampai ke sini itu nilainya 90 derajat karena jelas ini tegak lurus dengan ini. Saya jelaskan kembali. Karena si L ini dia belum mempunyai besaran sudut atau besaran sudutnya masih 0. Berarti kalau sudut alfanya digeser sejauh 90 derajat, L-nya juga itu harus digeser sejauh 90 derajat. Berarti kita dapat mengetahui titik barunya itu yang dapat membentuk sudut 90 derajat dengan L itu dengan membuat suatu garis di sini yang akan tegak lurus dengan garis yang ada di titik L. Ini garis yang ada di titik L. Jadi kalau garis yang di titik L itu tegak lurus dengan garis ini, maka dia dapat membentuk sudut 90 derajat. Nah, artinya titik L ini ke titik M ini itu jaraknya 90 derajat. Namanya ya membentuk sudut 90 derajat. Itu dikarenakan garis yang berada di titik M itu tegak lurus dengan garis yang berada di titik L, sehingga membentuk sudut 90 derajat. Berarti nanti hasil perotasian titik L ini adalah M. Hasil perotasian 90 derajatnya itu adalah M. Oke, jadi kita sudah tahu bahwa titik L ini itu dirotasikan 90 derajat secara jarum-jam untuk menghasilkan titik baru yaitu M di sini. Lalu selanjutnya untuk titik Q. Bagaimana mengetahui suatu titik baru dari titik Q ini? Nah, dari titik Q menuju titik M itu nilainya itu atau sudut yang terbentuk dari kedua titik tersebut adalah 90 derajat dikurang alfa. Bagaimana si titik Q ini
digeser sejauh bagaimana si titik ini dapat membentuk sudut 90 derajat dengan titik yang baru. Nah, karena kita sudah dapat dari titik Q ke M itu 90 derajat dikurang alfa, berarti bagaimana ini agar menjadi 90 derajat? Artinya bagaimana kita harus tambahkan berapa? Harus tambahkan berapa nilai sudutnya supaya jadi 90 derajat? Karena itu kan dimulainya dari Q. Ini dimulainya dari Q. Dimulainya dari Q. Ini Q, titik Q. Q ini dia belum bernilai apa-apa, masih 0 derajat. Dia ke M. Dia ke M itu kan membentuk sudut 90 derajat dikurang alfa. Nah, jadi Q ke berapa? Jadi Q harus ke titik baru itu. Q ke titik baru itu membentuk sudut 90 derajat. Harusnya begitu. Berarti kita harus tambahkan dengan alfa. Tambahkan dengan alfa. Kenapa tambahkan dengan alfa? Karena 90 derajat dikurang alfa ditambah alfa menghasilkan nilai 90 derajat. Menghasilkan nilai 90 derajat. Jadi Q ke M itu 90 derajat min alfa, lalu M ke suatu titik baru itu adalah alfa. Sehingga dari Q ke suatu titik baru itu adalah 90 derajat dikurang alfa tambah alfa, hasilnya 90 derajat. Artinya Q ke titik baru itu jaraknya adalah sejauh 90 derajat. Berarti titik barunya itu merupakan rotasian 90 derajat dari titik Q. Dan titik yang baru tersebut adalah titik P. Di sini saya buat adalah titik P. Karena dari Q ke M itu 90 derajat min P, dari M ke P itu alfa. Alfa. Sehingga dari Q ke P itu sama dengan 90 derajat min alfa tambah alfa sama dengan 90 derajat tepat. Ini mengartikan dari Q ke P itu adalah 90 derajat. Berarti benar bahwa P ini merupakan suatu titik baru yang dapat membentuk sudut 90 derajat dengan titik Q. Gitu. Jadi itulah gunanya ini garis titik-titik ini akan digunakan sebagai patokan dari sudut 90 derajatnya itu. Karena yang pasti kalau titik yang pasti sudut alfanya ini kalau dirotasikan 90 derajat itu mengartikan bahwa sudut alfanya ini hasil perotasian sudutnya itu pasti akan berada lebih dari 90 derajat. Berarti dia kalau misalkan begini ya, ini sudut alfa ya, sudut alfa, hasil perotasian 90 derajat dari sudut alfa itu haruslah berada di letak yang lebih dari 90 derajat. Artinya kalau ini 90 derajat berarti haruslah hasil rotasinya itu berada di lebih dari 90 derajat di luar garis ini, di luar garis atau di sebelah kanan garis ini. Dia tidak boleh hasil rotasinya itu di dalam sini, pasti dia akan terletak di luarnya ini, di luar sudut ini.
Kalau misalkan ada yang tidak dapat dipahami, bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti saya bisa bantu untuk menjawab. Oke. Setelah itu kita masuk ke sini. Itu dari gambar tersebut didapat hasil bentuk rotasi 90 derajat searah jarum jam dari gambar segitiga siku-siku di awal adalah sebagai berikut. Nah, jadi hasil dari perotasian bentuk awal ini searah jarum jam 90 derajat itu bentuknya adalah seperti ini. Seperti ini. Itu seperti yang ada di sini ya. Seperti yang ada di sini. Yang ini. Sabar dulu, yang ini. Itu seperti yang di sini. Itu sama bentuknya. Ya, sama kan? Oke, jadi itulah hasil bentuk rotasi 90 derajat searah jarum jam pada segitiga siku-siku yang awal ini. Yang awal ini. Inilah bentuknya, ya kan? Oke, jadi sebenarnya di awal saya lupa mengatakan bahwa untuk mendapatkan bentuk hasil rotasi 90 derajat searah jarum jam itu sebenarnya ada dua cara. Caranya itu bisa terhadap sudut alfa, bisa juga dengan terhadap sudut beta. Kalau penjelasan saya tadi itu dia terhadap sudut alfa, makanya di sudut alfanya itu yang digeser. Tapi kalau dia terhadap sudut betanya yang digeser sejauh 90 derajat searah jarum jam. Tapi kalau di sini kan saya memakai terhadap sudut alfa, berarti alfanya itu digeser searah jarum jam sejauh 90 derajat. Nah, untuk memakai cara lainnya itu, yang bagian memakai sudut lancip lainnya itu, yaitu yang beta, saya akan memakainya pada pembahasan yang berlawanan arah jarum jam, yang perotasian berlawanan arah jarum jam. Oke, jadi ada juga cara alternatif satunya lagi yang dapat menemukan bentuk hasil rotasi pada segitiga siku-siku awal tadi. Cara menemukannya yaitu dengan menggunakan sudut lancip lainnya pada segitiga siku-siku tersebut selain sudut alfa. Yang akan dipakai yaitu sudut beta. Untuk mengetahui caranya saya Oke, kita kan sudah membahas yang searah jarum jam dengan memakai terhadap sudut alfa. Sekarang kita akan membahas yang berlawanan arah jarum jam terhadap sudut beta. Oke, saya memakai gambar yang sama dari yang atas juga, yaitu gambarnya tepat sama ya. Ini merupakan gambar untuk objek siku yang akan dirotasikan berlawanan arah jarum jam sejauh 90 derajat. Oke, ini merupakan gambar hasil bentuk rotasi 90 derajat searah jarum jam terhadap sudut beta. Penjelasannya itu kurang lebih sama dengan penjelasan yang bagian terhadap sudut alfa. Di sini saya membentuk titik-titik lagi. Ini merupakan bentuk awalnya. Ini merupakan bentuk awal segitiga siku-sikunya sebelum perotasian gitu. Lalu ini merupakan suatu bentuk setelah hasil rotasi. Jadi ini bentuk hasil rotasi dari 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Oke. Untuk caranya ya kurang lebih sama dengan yang bagian alfa. Di sini karena kita itu ingin dia sudut beta, kan ini terhadap sudut beta. Berarti sudut betanya itu dia dirotasikan berlawanan arah jarum jam. Berarti dia berputar ke kiri. Ya, ini saya tandakan dia ke kiri ya. Itu ada tandanya dia ke kiri. Berarti sudut betanya itu dirotasikan ke kiri. Oke, jadi ya kan di sini kan ke kiri kan. Oke, lalu di sini saya tetap menggambarkan titik-titik atau garis yang tidak bersambung atau garis putus-putus yang bersinggungan dengan titik sudut.
pada sudut beta. Ini merupakan titik sudut, jadi bersinggungan. Karena di sini kita ingin merotasikannya berlawanan arah jarum jam, berarti dia ke sana kan, ke sana. Berarti kita membentuk garis putus-putusnya itu sesuai arahnya itu ya, dia ke sana. Berarti kan nanti kan dia mendapatkan karena kita tahu hasil perotasian 90 derajat dari suatu sudut pasti itu berada di sebelah, tidak mungkin dia berada di 90 derajat ini. Artinya kan di gini, lalu begini, pada garis yang saling tegak lurus ini itu berbentuk 90 derajat. Dalam sudut 90 derajat ini terdapat sudut beta. Terdapat sudut beta. Hasil perotasian sudut beta itu harusnya berada di luar sudut 90 derajat ini, tidak boleh berada di dalam sini. Jadi dia, karena kalau dalam kondisi ini itu dia karena berlawanan arah jarum jam, berarti dia harus di luarnya itu dia berada di sebelah sana gitu, ke arah sana. Makanya ini garis ini menjadi patokan atau pembatasnya, karena ini merupakan 90 derajat. Ini merupakan menandakan 90 derajat. Ya, kalian ngerti. Nanti kalau bingung bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, titik-titiknya. Lalu di sini saya membuat titik-titik sama seperti tadi, yaitu titik L dan juga Q pada sudut pada kaki sudutnya sudut beta, titik L dan Q, dimana titik L dan Q ini membentuk sudut beta. Ya, kalau sudut betanya dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam, berarti titik L dan titik Q juga itu terrotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam juga. Nah, titik L dan titik Q itu kan begini, titik L. Jadi kalau titik L ini baru bisa membentuk sudut beta, nanti digeser sejauh beta, ya kan, baru bisa membentuk sudut beta. Nah, dia membentuk sudut beta itu berakhir di titik Q sini, di titik Q. Nah, kalau kan sekarang kita ingin mendapatkan titik barunya itu. Titik barunya itu ya jelas karena perotasiannya itu sudut betanya itu 90 derajat berlawanan arah jarum jam, berarti titik L nya juga itu harus berlawanan arah jarum jam 90 derajat. Berarti harus titik L dengan titik yang baru itu membentuk sudut 90 derajat. Nah, dari menggambar titik garis-garis ini kita mendapatkan sudut 90 derajat. Karena kalau misalkan ini kita buat garis ini akan tegak lurus dengan suatu garis yang memotong titik L gitu. Dia akan tegak lurus dengan garis ini. Kalau tegak lurus itu berarti menandakan bahwa garis yang ini itu membentuk sudut 90 derajat dengan ini ya. Karena dia membentuk sudut 90 derajat, artinya mulainya itu dari sini begitu. Artinya begini ya, dia itu membentuk sudut 90 derajat, berarti garis ini itu digeser sejauh 90 derajat sehingga membentuk garis ini. Itu saya tandakan dengan warna lain ya, dia membentuk begini ya. Kasih tebal kan begini. Oke, ini ya, ini. Nah, jadi garis yang ini kan tegak lurus dengan ini garis ini ya. Dia itu kalau diputar 90 derajat itu akan kalian juga sudah tahu pasti dasarnya bahwa kalau ada suatu garis yang saling tegak lurus itu akan membentuk sudut 90 derajat. Jadi jelas kalau garis ini diputar sejauh 90 derajat menghasilkan garis yang ini. Berarti kalau titik L itu dirotasikan sejauh 90 derajat pasti akan berada di garis ini. Nah,
berarti titik tersebut kan akan berada di garis ini, titik barunya itu. Nah, di sini saya sudah tandakan dia itu sebagai M. Saya sudah tandakan dia sebagai M. Saya sudah tandakan dia sebagai M. Ini L, ini merupakan M. Jadi L dan M ini membentuk sudut 90 derajat. 90 derajat itu L dan M membentuk. Karena betanya itu kan digeser 90 derajat, berarti L juga harus 90 derajat dengan titik barunya, begitu pula dengan Q dengan titik barunya itu harus 90 derajat juga. Lalu Q-nya itu bagaimana? Kita akan mencari titik barunya itu. Titik baru Q-nya itu kita akan mencari titik barunya itu yang membentuk sudut 90 derajat dengan Q. Nah, oke. Kan di sini titik Q dan M itu membentuk sudut berapa? Q dan M itu membentuk sudut ini 90 derajat min beta. Karena ini beta, kalau ini 90 derajat otomatis ini 90 derajat min beta, karena ini sudah terpotong sejauh beta. Ini kan beta, berarti ini 90 derajat min beta gitu, 90 derajat min beta. Nah, berarti Q dan M itu membentuk sudut 90 derajat min beta. Q dan M membentuk sudut 90 derajat min beta. Oke. Itu dari Q ke M. Jadi Q ke titik baru haruslah 90 derajat. Itu menandakan Q itu tergeser jauh 90 derajat. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mendapatkan 90 derajat min beta ini dengan beta. Kita tambahkan min beta agar dia sama dengan 90 derajat. Kalau hasilnya 90 derajat, berarti pergeseran dari titik Q ke titik barunya itu 90 derajat pergeserannya. Berarti jelas itu hasil perotasiannya itu 90 derajat, begitu kan? Nah, berarti kan ini 90 derajat min B, berarti harus ditambahkan sejauh B lagi sehingga dia itu bisa menjadi 90 derajat, membentuk sudut 90 derajat. Titik barunya itu saya sebut di sini sebagai titik P. Jadi titik P ini yang di sini dia, ini titik Q. Sehingga kita mendapatkan titik L dan Q yang baru yang membentuk sudut beta kembali, begitu. Dimana itu merupakan perotasian dari sudut beta yang awal sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Hasil bentuk rotasinya itu ini. Sekali lagi saya katakan, kalau ada yang bingung bisa tanyakan di kolom komentar yang ingin bertanya. Oke. Dari gambar tersebut didapat hasil bentuk rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam dari gambar segitiga siku-siku yang awal, yaitu yang ini, adalah sebagai berikut. Ini merupakan hasil bentuk rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam dari bentuk awalnya yang ini. Nah, ini di sini juga sama kan bentuknya. Ini dia juga kan begini, ya kan, sama ya. Sama, kalau tidak ini saya kurangkan supaya bisa terlihat set, ya kan, sama ya, sama dengan ini, ya kan, sama. Oke, kita masuk pada kesimpulan. Jadi untuk menentukan bentuk hasil rotasi tanpa menggunakan bantuan koordinat kartesius, yaitu pertama kita gambar bangun datar yang ingin kita rotasikan sejauh 90 derajat searah jarum jam, atau sebaliknya. Maksudnya sebaliknya itu ya berlawanan arah jarum jam. Lalu karena ada dua cara menentukannya, yaitu melalui sudut lancip untuk segitiga siku-siku. Kalau pada bangun datar lainnya, pilih saja salah satu sudutnya. Lalu buatlah garis lurus yang berhimpit. Sebenarnya garis lurus itu garis putus-putus yang saya maksud tadi, dimana garis itu berhimpit atau bersinggungan. Maksud saya bersinggungan di sini kan bisa jadi kalau kalian ingin merotasikannya itu pada objek geometri yang seperti persegi, ya, di setiap sisinya itu kalau kalian membuat seperti
titik-titik tadi itu pasti akan bersinggungan dengan salah satu sisi yang ada pada persegi. Makanya saya tulis ini atau bersinggungan dengan sudut tersebut. Lalu tentukan arah rotasi 90 derajat yang akan dipakai. Maksudnya arah rotasinya itu dia berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam. Lalu tandai titik-titik pada sudutnya seperti pada gambar yang saya sudah tampilkan ya ini. Jadi maksud saya itu kalian sudah menentukan kan titik yang akan dirotasikan. Pada titik yang akan dirotasikan tersebut, buatlah titik-titik seperti ini. P dan Q ini. P dan Q. Nah, kita akan membentuk titik-titik tersebut sebagai kayak lebih tepatnya untuk mempermudah kita untuk mengetahui perputarannya itu bagaimana atau pemahamannya itu kan. Oke. Setelah menentukan titik-titik pada sudutnya seperti pada gambar di atas, di mana titik-titiknya adalah P dan Q. Setelah itu, karena di sini akan dirotasi jauh 90 derajat, berarti titik-titik yang sudah ditandai akan membentuk suatu titik baru. Titik barunya itu merupakan titik tersebut yang dirotasikan jauh 90 derajat, itu merupakan titik barunya. Di mana titik baru tersebut haruslah pasti titik awal dan titik baru tersebut. Jadi titik baru tersebut dengan titik awalnya itu, yaitu P atau Q-nya itu harus membentuk 90 derajat karena di sini kalian posisinya ingin merotasikan titik tersebut 90 derajat gitu. Sekarang pertanyaannya bagaimana caranya mendapatkan titik yang baru tersebut dari titik awal sehingga membentuk sudut 90 derajat. Di sini karena sudah dipastikan untuk setiap sudut itu pasti hanyalah dapat dibentuk dua titik, ya kan? Artinya untuk membentuk satu sudut itu pasti hanya terdapat dua titik. Nah, di mana titik tersebut berbeda, yang satunya berada di sebelah kanan sudut dan satunya berada di sebelah kiri. Sebelah kanan dan kiri itu maksudnya seperti ini. Saat ini sudut, ini sebelah ini. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanannya, ini sebelah kirinya. Ini sebelah kiri, bagian kiri, ini bagian kanan. Kalian bisa paham, atau bisa dikatakan bagian atasnya atau bagian bawah. Yang bagian kanannya itu berada di bawah dan bagian kirinya itu berada di atas. Kurang lebih begitu. Sekarang pertanyaan, oke. Untuk bagian yang sebelah kanan sudut, kalau pada gambar saya itu titik Q. Jadi kalau sudut yang dibentuk oleh P dan Q sudut lancip, misal nilai sudutnya itu alfa, maka haruslah alfa ditambah sesuatu menghasilkan 90 derajat. Kalau dipandang dari titik Q, karena di sini posisi Q adalah awalnya, jadi harusnya tepat terbentuk sudut 90 derajat dari titik Q. Karena sudah terbentuk sudut bernilai alfa, maka agar menjadi 90 derajat dapat dibuat persamaan berikut. Di alfa tambah X sama 90 derajat, maka X sama 90 derajat min alfa. Karena kita sudah dapat membuat garis lurus yang menyinggung atau berhimpit dengan sudutnya, maka pada sudut alfa itu kita tambahkan sudut 90 derajat min alfa agar nanti sudut yang terbentuk dari titik Q terhadap sudut titik baru tersebut menjadi 90 derajat. Sehingga dikatakan titik Q berotasi 90 derajat, sehingga menghasilkan titik baru di mana titik baru tersebut dengan titik Q membentuk sudut 90 derajat. Untuk sudut yang lainnya itu sama caranya dalam menentukan titik baru yang jaraknya 90 derajat dari titik Q. Sekarang untuk bagian titik P. Untuk menemukan titik baru di mana titik baru tersebut dengan titik P itu membentuk sudut 90 derajat. Caranya persis dengan mencari titik baru pada titik Q dengan membuat titik P dirotasikan 90 derajat untuk mengetahui titik letak titik baru tersebut. Kita tahu sudut yang terbentuk antara P dan Q adalah misal alfa, maka pasti titik P akan melewati sudut berpelurus atau berpenyiku dari A. Maksudnya berpelurus dan berpenyiku itu artinya di sini posisinya bisa jadi si P itu dia berada di dalam sudut 90 derajat atau kurang dari 90 derajat, berada di situ titik P-nya. Atau bisa juga titik P-nya itu terletak
setelah 90 derajat. Artinya titik P itu terletak lebih dari 90 derajat. Begini maksud saya. Kalau untuk ada misal pasti titik P melatih sudut pelurus atau penyiku. Jadi begini, untuk yang siku-siku begini, kalau ini titik P, kalau ini titik P, berarti titik P ini akan melewati, kalau misalnya ini sudut alfa, nah berarti si P ini pasti akan melewati nanti pelurus penyiku dari alfa ini. Penyiku dari alfa itu adalah sudut yang ini, yaitu pasti melewati itu titik itu, karena dirotasikan berarti titik itu bergerak, kan bergerak ke arah sana begitu toh. Lalu ini untuk penyiku begitu. Lalu untuk pelurus itu bagaimana? Pelurus itu maksud saya itu seperti begini. Kalau si titik P itu terletak pada, misalkan dia terletak pada lebih dari 90 derajat, misalkan di sini P, ini titik P nya. Jadi maksud saya pelurusnya itu kan begini nanti dia P nya itu berarti misalkan ini alfa itu lebih dari alfanya itu sudutnya ini, berarti ini merupakan pelurus dari alfa. Berarti kalau si P ini dirotasikan 90 derajat bulan arah jarum jam atau searah jarum jam, dia pasti akan melewati pelurusnya ini, pelurus dari alfa begitu. Kalau bingung bisa komentar. Oke, kita lanjut. Nah, karena ada dua kondisi, yaitu bagian penyiku dan pelurus, berarti saya bagi dua kondisi. Kondisi pertama itu titik P melewati sudut penyiku. Sudut penyiku yaitu 90 derajat min A. Untuk menemukan titik baru yang bentuk sudut 90 derajat dengan titik P, maka sudut 90 derajat min A atau nilai sudut penyikunya haruslah dijumlahkan dengan A agar nanti terbentuk sudut 90 derajat dari titik P dengan titik baru yang ditambahkan plus 90 derajat min A, yaitu alfa. Kondisi ini persis seperti pada kondisi untuk titik Q ya. Ini kalian bisa pahami sendiri, nanti saya akan bagikan file PDF-nya di deskripsi. Jadi sekian dari saya, mohon maaf jika salah kata, terima kasih.